Salam Civitas Akademika, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah sertifikat ya untuk suatu kegiatan dengan menggunakan fitur mail merge pada Microsoft Word ya. Jadi misalkan Anda menjadi panitia suatu kegiatan, kemudian Anda telah memberikan Google Form kepada peserta untuk mengisi daftar hadir. Nah, data yang diperoleh dari Google Form itu kita bisa jadikan database yang akan kita linkkan ke sertifikat ya. Atau misalkan Anda memiliki data manual, misalkan ya mengisi manual, bisa dibuatkan dulu di Excel seperti ini, nanti di save dulu file data di Excelnya. Ini saya sudah ada data seperti ini. Ini ada nama, kemudian perannya, instansinya. Ini akan kita gunakan untuk mengisi sertifikat ya. Jadi kalau misalkan kita tulis satu persatu, sertifikatnya itu akan sangat lama ya. Nah, ini saya sudah ada datanya. Ini kita save ya. Pastikan di mana posisinya ya. Misalkan saya simpan di sini ya, save as. Misalkan saya simpan di desktop misalkan ya, ini data sertifikat save. Nah, begini. Lalu kita keluarkan saja. Lalu kita masuk ke file Word ya. Nah, untuk desainnya silahkan Anda bisa menggunakan desain yang ada di di template di Word seperti ini, atau di browse aja, atau misalkan Anda bisa membuatnya di software yang lain, misalkan di Canva atau misalkan di CorelDRAW atau di Photoshop, silahkan ya. Nah, ini kita akan memasukkan datanya ke sini ya. Ini data tadi, nomor sertifikat, kemudian nama ya, instansi, kemudian perannya di sini ya. Nah, ini saya hapus dulu nih, perannya sebagai apa. Nah, caranya begini ya. Anda bisa memilih menu mailings di sini ya. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini dipilih Start Mail Merge ya di sini. Lalu pilih Step by Step Mail Recharge. Nah, seperti ini. Ini silakan di sebelah kanannya ini muncul jendela seperti ini. Ini pilih letter saja. Lalu next ya. Lalu di sini ada pilihan use the current document. Kemudian start new template atau start new existing document ya, terserah. Kita akan gunakan dokumen yang ini ya untuk sertifikatnya. Jadi saya pilih yang atas, lalu next ya. Lalu kemudian kita menentukan penerimanya ya, datanya. Nah, ini kita gunakan yang pertama, use an existing list ya. Jadi kita akan gunakan data daftar yang sudah kita buat tadi di Excel. Lalu kita klik browse di sini ya. Nah, kemudian tadi simpannya di mana, ingat-ingat ya. Nah, saya tadi simpannya, save-nya di desktop, data yang ini ya, data sertifikat. Kita buka. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, ini ada sheet-nya, sheet 1 ya. Nah, berarti di Excel-nya ada satu sheet. Nah, kalau misalkan lebih dari satu nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian ini kita pilih yang ini. Nah, di sini ada first row of data contains column headers ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan headers di Excel-nya, misalkan ada nomor, nama, instansi, nah itu berarti kita harus checklist seperti ini. Tapi kalau misalkan datanya langsung tanpa ada judul kolomnya, itu di unchecklist ya. Karena tadi ada, berarti saya checklist di sini dan defaultnya itu sudah di checklist. Lalu kita oke. Nah, dia muncul seperti ini datanya ya. Nah, ini datanya ada nomor, kemudian ada nomor sertifikat, ada nama, peran, nah instansi seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang kurang sesuai, ini sebetulnya kita bisa edit lagi ya. Di sini ini bisa kita edit. Nah, ini bisa kita edit ya. Bisa ditambahkan kalau misalkan ada yang belum. Nah, dan kita bisa cari dan seterusnya. Nah, karena tidak ada yang mau ditambahkan, kita langsung saja oke ya. Nah,
selanjutnya kita bisa kalau ini boleh di next dulu. Sudah ya ini ya. Nah kalau sudah, nah di sini tinggal kita masukkan ya. Nah kita mau masukkan nomor sertifikat di sebelah sini. Kita simpan kursornya di sebelah sini. Lalu di sini ada masih di menu mailing ada insert merge field ya. Nah di sini akan muncul data kolom yang ada di Excel tadi ya. Nah ini saya masukkan nomor sertifikat. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, nomor sertifikat. Diberikan kepada ini namanya saya blok ya. Lalu ini insert diganti dengan nama. Nah, lalu instansinya ini kita ganti dengan instansi. Nah seperti itu ya. Ukuran huruf, jenis huruf ini bisa kita ubah sesuai kebutuhan dan keinginannya. Misalkan ini namanya saya mau pakai ini nih. Nah, tipe hurufnya boleh ya. Nah, seperti itu. Lalu ini perannya di sini ya. Sebagai kita mau masukkan peran di sini. Tinggal ke mailing tadi, lalu ini insert peran. Nah, begitu ya. Nah, ini sudah selesai. Ini kita sudah memasukkan datanya ya, melingkan ke data yang ada di Excel tadi. Lalu ini kita lihat di sini di menu mailings ada review results ya. Kalau diklik nanti akan muncul namanya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Nah, apakah semua datanya sudah masuk? Nah, tinggal kita bisa lihat di sini masih di menu mailings. Di sini di review results ada track recordnya ya. Ini kalau kita di next, nah dia akan berubah sesuai data yang kita masukkan. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada peserta sesuai akan berubah sesuai dengan datanya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini ada beberapa data, silakan dicek tuh. Ini baik sekali ya. Nah, untuk bagaimana untuk memprintnya? Nah, ini kita bisa pilih finish and merge ya. Jadi digabungkan boleh. Kita edit individual dokumen. Kalau kita pilih edit individual dokumen, dia akan membuat dokumen baru yang sudah dimasukkan datanya. Misalkan ini klik ini. Nah, ini kita juga bisa memilih mau berapa data yang mau dimasukkan ke file baru itu. Kalau misalkan semua, kita klik semua. Kalau misalkan current record berarti yang sedang dibuka. Ini kan data ke-23 ya. Nah, berarti hanya ini yang akan dijadikan akan dibuka file barunya. Nah, kalau misalkan mau rentang tertentu, misalkan hanya mau dari 1 sampai 10 saja. Nah, gitu. Lalu kita oke, nanti akan muncul data ke 1 sampai 10 dalam satu file yang baru. Nah, ini kan data pertama ya, ini nah, gitu lah. Ini bisa di print, bisa di save as PDF dan seterusnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, atau kita juga langsung bisa print di sini ya, print dokumen. Nah, di sini ini juga sama, ada semuanya, ada current record yang sedang dibuka atau ada custom dari mana sampai mana. Misalkan mau yang sedang dibuka saja current record ini oke. Nah, tinggal di print. Nah, di printnya kalau mau langsung ke printer boleh, atau kalau mau dalam bentuk PDF ini bisa dipilih ini ya, Microsoft Print to PDF. Atau ini kalau saya karena ada Foxit Anthem, ini bisa pilih yang ini, silakan bebas ya. Nah, saya pilih yang ini misalkan ya Microsoft saja yang bawaan Windows-nya. Oke, nah nanti dia akan minta di save di mana. Nah, misalkan di sini ya, sertifikat 1 misalkan ya. Kita save. Nah, dia akan save, print dalam bentuk PDF. Nah, mana filenya kita lihat tadi disimpannya di desktop ya. Nah, ini kita buka. Nah, tada. Seperti itu. Nah, ini. Jadi ini tinggal kita print atau kita berikan kepada pesertanya. Atau juga bisa kalau misalkan kita mau langsung di-send ke email. Nah, ini juga bisa ya. Ini kita masukkan aja. Nah, ini juga kita bisa tentukan, misalkan di data tadi itu ada data email, nanti tinggal pilih, karena ini tadi nggak ada ya.
Kalau misalkan ada enak tuh di sini. Nanti tinggal apa subjeknya apa, dan nanti formatnya misalkan attachment saja bisa ya, nanti di all misalkan. Jadi nanti dia akan otomatis ngirim ke data email yang ada di situ. Tapi syaratnya ini kita harus connect ke email yang ada di Microsoft begitu ya. Seperti itu. Jadi silakan dicoba, semoga bermanfaat.